Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Sampai saat Mister buat video ini, kita juga masih belum tahu kapan kita akan mulai untuk belajar kembali di sekolah. Tapi mudah-mudahan hal itu tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu belajar meskipun tetap di rumah. Nah, kali ini untuk sains kita akan membahas mengenai inherited traits atau animal instinct ya, dan learned behavior. Jadi disimak baik-baik video. Okay, class, before we start to study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk sains kali ini kita akan membahas how do animals respond to the environment. Bagaimana hewan-hewan itu merespon lingkungannya. Sebelum kita lanjut, ada beberapa keywords yang harus kita ingat. Yang pertama adalah behavior. Behavior is the way an animal act by instinct or as a result of training or change experience. Behavior, kemudian stimulus is something that causes a reaction in a living thing. Then instinct is a behavior that is inherited. Migration is a movement from one habitat to another. Then protection is the traits or behavior that keep organism safe. Last, hibernation is a state in which animal conserve energy by slowing down their body function. Keywords ini adalah kata-kata kunci yang akan kita pelajari di depan nanti ya. Jadi kita lanjut. Yang pertama adalah animal behavior. What is behavior? Behavior are the ways that animal act. Ya, behavior adalah segala cara yang dilakukan oleh hewan tersebut. Segala cara yang dilakukan oleh hewan atau tingkah laku ya, tingkah laku yang dilakukan oleh hewan tersebut. Every behavior is caused by a stimulus. Setiap tingkah laku itu disebabkan oleh yang namanya stimulus. A stimulus is something that causes a reaction in a living thing. Stimulus itu adalah sesuatu yang menyebabkan reaksi pada makhluk hidup. Nah, kita lihat gambar pertama ini, ada snow monkeys in the winter. Ya, saling menghangatkan tubuhnya gitu ya. Kemudian ada yang kedua adalah kura-kura di sini ya. Turtle hiding in its cell. Jadi kura-kura itu bersembunyi di tempurungnya. Ya. Kura-kura bisa bersembunyi di tempurungnya itu dikarenakan adanya ancaman bahaya atau mungkin bau-bauan yang kurang dia sukai ya. Sedangkan monkeys di sini itu kedinginan, dia menjaga suhu tubuhnya supaya lebih hangat. Bagaimana caranya? Itu adalah behavior, contoh dari behaviornya. Sini, a turtle would hide its head in its shell because it heard something or it smell something. Jadi kura-kura itu biasanya ketakutan gitu ya. Kalau misalkan dia masuk ke dalam tempurungnya, berarti dia melindungi dirinya, ya, to protect itself. Adalah how do you respond the stimuli? Bagaimana kamu merespon sebuah stimuli? When the weather is cold, I drink hot tea. Ketika cuaca dingin gitu ya, saya minum teh hangat atau teh panas. Itu untuk menjaga suhu tubuh kita supaya tetap hangat gitu ya, maaf. Kemudian
When the weather is hot, I drink more water. Ketika cuacanya panas, ya, saya minum lebih banyak air untuk menjaga tubuh dari dehidrasi. Kemudian, when I am scared, I feel my heart beat faster. Ketika saya takut, saya merasakan bahwa detak jantung saya lebih cepat. Nah, itu yang tadi adalah yang dilakukan oleh manusia. Nah, bagaimana dengan hewan? Ada yang dinamakan dengan animal instinct di sini. Animals inherit physical characteristic such as fur or wings from their parents. They can also inherit behaviors. An instinct is a behavior that is inherited. Instincts help animals meet their needs and respond to stimuli in their environments. Ada 3 gambar di sini. Yang pertama Canadian geese, yang kedua adalah squirrels, yang ketiga ada porcupine atau apa ini ya, anak ya. Nah, ada 3 hewan di sini. Kita lihat, nah, contoh-contoh dari instinctive behavior di sini. Yang pertama adalah Canadian geese. Canadian geese do the migration. Canada geese live in Canada and upper United States. Jadi Canadian geese ini tinggal di daerah Kanada atau di wilayah utara dari United States. Flocks of geese migrate as far south as Mexico to escape cold winter and to find food. Jadi Canadian geese ini dia bermigrasi untuk mencari makanan dan menghindari musim dingin ya. Ya. Squirrels. Some animals like mammals and many reptiles hibernate during the winter. Jadi beberapa hewan itu melakukan hibernation, melakukan hibernasi. Ya. Some hibernating animals conserve energy by slowing down their body function. Jadi dia menyimpan energinya ya dengan cara ya tidur gitu ya, slowing down their body function. Apa ya maksudnya di sini? Tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat gitu ya. Tidurlah ya, kalau untuk mamalia itu biasanya tidur ya. Kemudian yang ketiga adalah porcupine ya. Di sini dia melakukan protection. The porcupine is born with quills, hairs with sharp edge ya, to protect themselves. When the porcupine is threatened, it will turn its back and raise its quills toward its enemy. Jadi dia bakal berbalik badan dan menancapkan durinya gitu ya. Ketika dia merasa terancam, maka durinya akan berdiri seperti itu. Oke, lanjut lagi. Ada learn behavior. Sini ada sebuah gambar ya, there's pictures. Zebras keep safe from attack by staying together. Jadi ada kawanan zebra di sini yang tetap bersama-sama dengan koloninya, dengan kawanan zebra untuk tetap aman dari serangan predatornya yaitu singa ya di sini. Nah, some behaviors develop as a result of training or change in experience. Kemudian human babies learn many things by observing their parents. Jadi bayi gitu ya, anak bayi juga mempelajari banyak hal dengan mengamati orang tuanya. Kita belajar banyak hal dari orang tua kita, itu termasuk kepada learn behavior.
Nah, itu tadi penjelasannya. Jadi kita bisa, oh ya, mungkin contohnya lebih jelas lagi. Nanti bisa dicari lagi. Kamu buka lagi bukunya. Untuk kali ini tugasnya silakan kamu buka bukunya halaman 15 ya. Dibuka bukunya halaman 15, kemudian kerjakan di sana. Kalau sudah selesai silakan kirim seperti biasa ya. Jadi itu aja tugasnya. Terima kasih. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.